Ya, pakai otak kau yang 78 itu IQ-nya itu. Kau bilang nggak berbahaya data itu jebol. Nah ini, kali ini gua akan ngomong pelan-pelan. Dan gua mau video ini sampai ke Pak Presiden kita, Pak Prabowo, Pak Gibran, karena kalian punya utang untuk masyarakat. Dan Ibu Mutia Hafid sebagai Kominfo dan Komdigi, ya. Dan semua bank di Indonesia. Karena gua punya data di depan komputer ini yang membuat gue tuh gemetar, ketakutan, dan gua bisa, hari ini gua bisa menonaktifkan satu rekening bank. Siapapun di Indonesia ini bisa dinonaktifkan dengan cara yang begitu mudah karena kebocoran data ini. Kalian akan gemetar, gua jamin itu. Lihat ini baik-baik. Nah, di depan gua ini jebol data, ya. Ini dijual, ini fingerprint untuk 200 juta masyarakat Indonesia ada di sini. Itu email dan semuanya ini data Inavis, email itu ada di sini. Kalian bisa dapat 200 juta data Indonesia. Lalu bahayanya apa, Mr. Ben? Belum ya. Ini yang membuat gua itu gemetar. Ini dijual, ini tanggal 19 bulan 10 ini dijual data NIK. Ini KTP NIK sampai nama ibu kalian. Ibu kalian, nama ibu kalian dari 200 juta orang Indonesia ini bisa tahu nama ibunya. Lalu bahayanya apa, Mr. Bed? Nah, kau lihat ini, gua baru menonaktifkan. Ini buktinya, gue tunjukkan. Kalian lihat ini. Di sini untuk Bapak dibantu verifikasi datanya terlebih dahulu ya, dan informasikan nama gadis ibu kandung. Baik, untuk tempat dan tanggal lahir Bapak, silakan diinformasikan untuk nama lengkap sesuai KTP. Untuk nomor telepon yang terdaftar. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan ya. Bank aja gua bisa bodoh-bodohin dengan data ini. Gua perlu hack enggak? Enggak perlu. Dan ini reaksi dari bank tersebut. Dia suruh untuk menonaktifkan, lihat. Bila tidak berkenan untuk diamankan datanya, jika nanti ada transaksi di luar kendali Bapak, ini bukan menjadi tanggung jawab saya dan... Udah? Lu bayangkan itu. Gua udah punya kendali untuk menonaktifkan rekening orang. Bayangkan 200 puluhan juta orang di Indonesia ini. Gak ada satupun yang aman. Semuanya gak ada yang aman. Bagi lu yang punya uang, lu bisa gak takut lu taruh uang di bank saat ini. Bisa dinonaktifkan kapan aja. Hah? Dan kalau lu yang gak punya uang, lu ngomong, ya, pakai otak kau yang 78 itu IQ-nya itu. Kau bilang gak berbahaya data itu jebol. Nah ini, data kalian ini, kalian gak punya uang, tetapi rekening lu itu bisa dimanipulasi, dibuat yang baru oleh oknum yang ada di bank sana. Itu bisa buat jadi penampungan judi, tempat untuk cuci uang supaya lu tahu. Supaya lu nggak ngeri. Kalau gua nggak suka sama lu, gua telepon operator, misalnya Telkomsel atau XL, gua bilang, tolong nonaktifkan nomor ini. Datanya apa? Gua kasih tahu nomor ibu kandung, tempat lu tinggal, semuanya jebol itu. Lalu dinonaktifkan, ya kan? Siapa aja punya bisa akses sekarang karena data lu tuh jebol. Pak Jokowi, semua itu bisa diakses datanya saat ini. Ngeri nggak itu? Mau dibawa kemana negara ini gitu loh. Mr. Bet, kenapa kau emosi kali? Karena gua ada yang dihubungi oleh satu anak gadis 19 tahun. Datanya disalahgunakan, dipakai untuk meminjam. Dia nggak sanggup bayar. Dan dia mati bunuh diri. Dia hubungi gua dari email. Gua nggak sempat balas karena ada puluhan ribu email yang masuk ke gua. Di situ gua patah hati. Andai saja gua bisa balas tepat waktu, mungkin anak itu masih hidup saat ini. Tolonglah Pak Prabowo, tolonglah Pak Gibran. Tolong lakukan sesuatu untuk data ini. Gua datang ke Kominfo pada saat itu. Ini buktinya gua datang ke Kominfo, Pak. Di situ ketemu dengan para ahli IT Indonesia yang terhebat itu. Gue tunjukkan lubangnya. Sampai detik ini, ingat detik ini, hari ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 3. Tanggal 3 November tidak diperbaiki juga. Tahu nggak? Lawyer gue bilang, tahan Mr. Bet, tahan, jangan marah Mr. Bet. Mau apa gitu loh. Jadi, untuk kalian yang kalian nggak ada melakukan kesalahan apapun, suatu saat rekening kalian itu dibekukan atau rekening kalian itu tiba-tiba hilang, itu bukan salah kalian. Dan bagi kalian yang bank, repotkan sekarang seluruh bank itu harus mengubah cara dia memverifikasi via telepon, karena data orang yang ditelepon itu bisa dimanipulasi siapapun. Buktinya itu tadi telepon gua bisa kan dimanipulasi. Semoga video ini sampai ke Pak Prabowo. Pak, banyak orang Indonesia itu yang mampu, Pak. Pilih yang benar, Pak. Ibu Mutia Hafid.
Kalau kamu peduli dengan negara ini, ya, kita tahu solusinya. Kita udah tawarkan solusi itu. Kenapa tidak dijalankan? Jangan hanya uang aja lah dikejar di atas sana gitu loh. Jangan semua warga negara ini disembelih hidup-hidup gitu. Tolonglah. Kalian punya kemampuan itu, kalian punya power itu. Lakukan itu. Muliakan nama Tuhan itulah sekali. Jangan hanya untuk uang semua gitu loh. Kau bisa tahu nggak seberapa emosi gue? Lu bisa rasakan nggak emosi gue ini? Gue benci nggak dengan negara ini? Justru enggak, karena gue sayang banget dengan negara ini gitu loh. Gue rasa itu aja dulu. Gue Mr. Bat, kesatriacyber.com. Like jika suka, share jika bermanfaat. See you again in the next video. Bye-bye. Nah, itulah teman-teman, statement dari Mr. Bird. Bahaya sekali teman-teman. Makanya kalau masih ada yang bilang, nggak bahaya lah, inilah, itulah bahayanya teman-teman. Kalau data kita itu bocor teman-teman. Bayangkan kita yang udah nabung dengan susah payah, tiba-tiba rekening kita nonaktif. Tiba-tiba ketika kita membutuhkan uang kita itu nggak bisa dipakai. Situ bahayanya teman-teman. Saya dukung statement Mr. Bird yang terakhir. Pak Prabowo, banyak orang pintar di negeri ini, Pak. Jangan hanya ujung-ujungnya uang. Ya, yang dirugikan masyarakat Bapak sendiri gitu. Ya, kita semua menunggu janji Bapak akan Indonesia yang bersih. Aku tuh dari kemarin baru nyari info kontaknya Bapak ini nih. Mau tak beli jamnya 10 juta. Kira-kira boleh nggak? Kan lumayan tuh, 10 juta, harga 4 juta. Bisa buat beli lagi, bisa dapat 2. Sisa 2 juta lah. 2 juta barangkali bisa buat beli ruko. Siapa tahu dia punya info juga, ruko yang harga 2 juta, apa apartemen harga 2 juta gitu. Yang kenal Bapak ini boleh infoin dong, mau tak beli jamnya 10 juta, boleh nggak gitu. Kalian pikir gue nggak bakal speak up soal Tom Lembong? Oh sorry, jangankan Tom Lembong. Semua Menteri Perdagangan di era Mulyono yang impor gula, kita usut tuntas. Ada Pak Enggar Tias Tolukita, impor gula tuh 15 juta ton. Ada Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Ada Pak Zulkifli Hasan, impor gula lebih 20 juta ton. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kalau terbukti bersalah dengan proses yang adil, yang ngapain kita dukung? Nggak ada tuh istilah pasukan berani mati Tom Lembong atau pasukan bawah tanah Tom Lembong tuh nggak ada tuh kayak begitu. Nah jadi kalian kalau serius menyuarakan ini semuanya dong disuarain. Jangan mentang-mentang Tom Lembong oposisi jadi dikerjain kayak gini ya kan. Padahal juga nggak jelas tuh kasusnya. Coba kalian baca. Tapi gue seneng sih. Sekarang Buzzer ngomongnya udah korupsi, udah impor. Akhirnya Buzzer juga meningkat tuh kecerdasannya. Sia-sia gue ngajarin kalian selama ini ya. Nah, gue setuju nih dengan statement abang-abang ini nih. Kalau kalian ingin speak up atau ingin komentari juga dong yang lain. Nah, komentari juga dong menteri-menteri yang ada di periode tersebut yang impornya malah lebih besar dari Tom Lembong. Kan ada tuh influencer yang sangat seperti menggebu-gebu gitu loh. Sangat menteriaki Tom Lembong korupsi 400 miliar. Korupsinya didalamin dulu, Bro. Jangan ngebacot doang, Bro. Komentarin juga menteri-menteri yang lainnya, bisa nggak lo? Dan kalau misalnya gue ditawarin menteri gimana, nah sampai sekarang banyak yang nawarin. Tapi gue bilang kayak gini, orang terbaik di dunia ditaruh ke sistem yang korup dan buruk, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Makanya waktu itu pasti tawarin gue bilang kayak gini, kalau tujuannya memang untuk kebaikan Indonesia, I will take it, gue bilang. Tapi kalau misalnya sistemnya nggak ada harapan ke arah yang lebih baik, gue nggak mau. Sekuat apapun manusia, kalau misalnya di surround sama 24/7 sama orang-orang yang tipe B gitu misalnya itu ya, dia bakal jadi tipe B. Pasti. Itu udah pasti. Kalau nggak tekanan sosial, kalau nggak tekanan batin, tekanan psikologis gitu, itu udah pasti. Misalnya dia bisa kontribusi 100, ujung-ujungnya mentok dia cuma bisa kontribusi 20 sampai 40. Itu skenario terbaik yang bisa terjadi, orang terbaik di sistem yang buruk. Habis itu di penjara. Worst case-nya dia ikut ke koran. Bau-bau mau diusut juga nih. Tom Lembong sudah jadi tersangka kasus impor gula. Dan kini Zulkifli Hasan katanya lebih tinggi 3 kali lipat. Ungkap mantan sekretaris Kementerian BUMN yakni Muhammad Said Didu. Selama pemerintahan Jokowi, semua menteri perdagangan telah mengeluarkan kebijakan impor gula dalam jumlah besar. Nah, berikut data pencapaian impor gula dari setiap menteri perdagangan. Nah, dari data ini kita bisa lihat teman-teman, Tom Lembong menjabat setahun itu impor 5 juta ton. Paling banyak ini Zulkifli Hasan
18 juta ton di era tahun 2022 hingga 2024. Kenapa Kejagung nggak meriksa menteri-menteri tersebut, teman-teman? Itu yang dipertanyakan. Itu yang dibilang tebang pilih. Wah guys, kita berikan dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar kemungkinan korupsi impor gula selama ini. Berharap semua pihak yang terlibat dalam permainan impor gula ini diselidiki ya, bukan tebang pilih. Gimana nih guys tanggapan kalian? Share di kolom komen ya. Jadi ini benar ya, nggak mesti harus terima uang. Selama dia merugikan negara, menguntungkan pihak lain, itu bisa disebut korupsi. Contohnya kayak kebijakan IKN, itu kan menguntungkan swasta, menguntungkan Cina. Terus juga tentang tenaga kerja asing, itu juga menguntungkan negara lain. Termasuk tetap impor, walaupun surplus tuh kayak beras. Jadi nggak mesti dalam bentuk uang. Dalam bentuk jam seharga 1 miliar juga bisa kena korupsi. Kalau nggak korupsi, suap atau gratifikasi. Ya kita tunggu aja kasusnya ya. Ya, itulah teman-teman video yang bisa saya sajikan kali ini. Oke teman-teman, komentar yang bijak, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.